Ini hantu ini keluar lagi ngomong nih. Manusia yang paling gua benci di dunia ini nih. Kenapa sih ini orang masih nongol mulu nih? Lokal yang punya kapasitas integritas Fahri Husaini. Kalau sudah cocok bisa langsung datang ke Pildun. Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Dunia usai membungkam Yaman dengan skor 4-1. Namun menariknya semua mata dan para netizen justru tertuju untuk mencari keberadaan Bung Toel dan Justinus Laksana. Karena kemenangan ini diraih oleh sang pelatih yang disepelekan dan dianggap sintayongisme. Harus digantikan Fahri Husaini, kalah postur, bermain bertahan tidak menjanjikan dan sebagainya. Nyatanya Coach Novarianto adalah pelatih timnas Indonesia pertama yang bisa bikin Indonesia lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Penasaran gimana jalannya laga melawan Yaman dan gimana penampilan hasil sementara grup C Piala Asia? Duel seru Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 pada matchday kedua grup C tersaji di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City Jeddah, Arab Saudi pada Senin 7 April 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja pertandingan ini sangat berpengaruh besar untuk tim asuhan Novarianto. Kayak mana tidak, jika Garuda Muda menang melawan Yaman, kita akan langsung lolos ke perempat final, lolos ke Piala Dunia dan juga lolos dari kecaman Fahri Husaini yang katanya untuk lolos ke Piala Dunia U17 tahun ini lebih mudah dari era pelatihannya dahulu kala. Lagian suruh siapa juga nolak jadi asisten Sintayong ya kan? Coba dulu mau belajar dulu dan tak buru-buru cabut dari tim kepelatihan timnas. Pasti sekarang dah jadi pelatih Jumba. Saya pernah dipuji habis-habisan ketika saya membawa sejarah pertama U16 jadi juara. Oh, jadi juara, oke. Ya, kan kita nggak pernah juara itu, Ya. U16 AFF. Tapi agak riskan juga karena dalam pertandingan melawan Yaman, timnas Indonesia memiliki tekanan besar dan ekspektasi dari supporter yang sudah begitu besar. Mereka di laga pertama sudah ngalahin Korea Selatan. Tentunya harapan supporter timnas yang budiman langsung bisa bantai Yaman, ngalahin Argentina dan langsung jadi pemuncak top global. Sebaliknya, jika kalah tentunya bisa jadi makanan empuk untuk para komentator terbaik sepanjang masa. Macam Coach Toel, Bung Justin dan para profesor di bidang olahraga seperti Bung Joy Akmal dan TV One. Gua kerja untuk 9 TV, oke? Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki lima. Gue juga kan wartawan. El Sintayongisme pun menurunkan skuad yang sama persis semacam pertandingan sebelumnya kala mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Pemain favoritku Evandra Florasta dan Zahabi Goli tetap berada di starting 11 dan dipimpin langsung oleh sang kapten yakni Panji, bukan petualang dan bukan juga stand up komedian, melainkan sosok center back andalan timnas Indonesia untuk memimpin lini belakang. Jadi bisa dibilang Coach Nova mempertahankan the winner team atau bahasa Yunaninya adalah Oco Ganteno tim sing wis menangan. Kick off pun dimulai. Timnas Indonesia U17 langsung intens tebar serangan. Salah satu serangan dilancarkan Zahabi Goli pada menit ketiga. Sayangnya dia sudah terjebak offset. Pada menit ke-15 Garuda Asia akhirnya buka keunggulan. Gol dicetak oleh Zahabi Goli lewat tendangan ciamiknya dari luar kotak penalti usai dapat umpan lambung yang sudah sempat diantisipasi barudak Yaman. Namun dengan insting sebagai goal getter, Goli mampu merebutnya lalu melakukan syuting dari luar kotak penalti yang mengenai mistar gawang sebelum masuk ke gawang lawan. Ini hantu ini keluar lagi ngomong nih. Manusia yang paling gua benci di dunia ini nih. Kenapa sih ini orang masih nongol mulu nih? TV-TV dah, setahun TV nggak usah ngundang-ngundang ini manusia dah. Ini provokator ini si orang. Sok tahu pengamat bola lah, sok tahu masalah taktik lah. Lu hanya cuma nonton doang lu nggak punya lisensi kepelatihan, nggak usah sok-sok tahu lu. Bingung gua sama orang nih. Lu sama gua duel aja dah. Ayo duel kita di ring. Daripada lu banyak ngomong lu, biar gua pecahin lu punya mulut lu. Ayo di ring kita, lu nonton PT gua, ayo. Kita baca dulu statementnya si Toel nih tadi malam atas Nova Arianto. Meskipun menang atas Korea Selatan, Toel sebut Nova Arianto tidak cocok untuk melatih timnas Indonesia karena Nova itu ismenya sudah terlalu Sintayong. Dan buat lu Toel, daripada lu banyak ngomong, banyak bacot ya, lu ketemu sama gua main di ring. Biar lu punya bibir itu pecah-pecah gua bikin, biar lu diam setahun udah, nggak usah lu ngebacot-bacotin bola lagi udah. Masih menunggu statement dari Toel ya yang bilang
pelatih timnas senior sebelumnya itu bermain bertahan, Sintayong bermain bertahan. Ini apa nih? Ada apa lagi nih? Apa komentar dia terhadap timnas U17 yang bermain full bertahan, ya? Dan cuma mendapatkan 2 kali shoot on target. Coach Nova lagi-lagi membuktikan kalau ilmu Sintayong itu lebih mahal daripada bacotan towel, ya. Dimana ilmu Sintayong itu jauh lebih mahal ketimbang bacotan towel. Kita memang bermain bertahan, tapi itulah kapasitas kita. Kita nggak memiliki kapasitas untuk menyerang melawan Korea Selatan. Dan Coach Nova Arianto membuktikan kalau dia bisa menang melawan Korea Selatan. Ya, bisa dibilang bacotan towel adalah sampah dalam sepak bola, ya. Ya, bacotan 2 pandit itulah sampah. Jadi kawan-kawan nggak usah dengerin lagi apa bacotan dia. Kalian ingat nggak waktu timnas U20 asuhan Indra Safri kalah 3-0 di Piala Asia kemarin, di mana semua golnya itu kan dari bola atas. Ada pandit yang ngomong, itu bukan salah pelatih katanya. Kalau lu tinggi 170-an, lawan lu 180-an, lu kalah duel bola udara, ya itu bukan salah pelatih. Teorinya itu dipatahkan oleh timnas U17 tadi malam. Ya, kalau kita lihat di sini ya, rata tinggi Indonesia itu paling rendah nomor 2, Bang, 173 cm. Sementara Korea Selatan nomor 2 tertinggi, rata-rata 180 cm. Nah, kalau kalian nonton tadi malam di menit 37 itu ya, pada saat Korea Selatan dapat sepak pojok, jelas ini. Coba kalian lihat di sini ya, pada saat berbaris, ini coba lihat. Pendek-pendek ini pemain timnas kita ini. Tengok pemain Korea Selatannya, tinggi-tinggi semua mereka. Tapi kenapa bisa Indonesia meredam Korea? Nggak bisa Korea Selatan memanfaatkan tinggi badan? Ya berarti karena instruksi pelatih. Artinya teori si pandit itu terbukti nggak? Nggak terbukti teorinya. Orang kalau udah pemuja total football ya begitu. Yang penting main menyerang. Terdiam itu pandit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di update info teman-teman ya. Seputar info bola dan yang lain sebagainya yang sedang viral teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman ya, akhir-akhir ini Bung Toel itu sangat banyak sekali mendapatkan kritikan-kritikan dari pencinta timnas Indonesia. Dari eranya Sintayong dan sampai sekarang itu masuk ke eranya pelatih Nova teman-teman. Masih aja itu dikritik terus ya, padahal pelatih Nova ini sudah membawa timnas Indonesia itu ke Piala Dunia U17-nya teman-teman ya. Lolos ke Piala Dunia, tapi masih aja dinyinyiri, masih aja dikritik. Dan akhirnya karena pernyataan-pernyataan dari Toel ini teman-teman ya, para netizen pencinta timnas Indonesia banyak sekali yang memberikan jawaban kepada pernyataan dari Toel teman-teman ya. Ya wajar lah ya ketika para netizen pencinta timnas bola kita itu, mereka itu seperti marah. Karena memang wajar, pernyataan dari orang itu memang cukup panas ketika kita mendengarkannya teman-teman ya. Jadi wajar ketika sekarang itu para netizen ketika mereka sudah cukup bangga melihat timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia, tapi masih dinyinyiri. Pasti para pencinta timnas kita itu ya, dari senior sampai junior itu, para pecinta aja itu kan cukup banyak sekali. Ya memang sih ya, kalau seseorang itu pengen terkenal, diundang ke sana kemari, memang harus membuat sebuah pernyataan yang kontroversial mungkin ya, yang akhirnya memberikan pernyataan yang berbeda dengan pengamat bola yang lainnya. Jadi wajar teman-teman ya, itu enggak apa-apa, namanya juga kritikan. Tapi memang kayaknya itu kurang pas ya ketika memberikan sebuah pernyataan-pernyataan, karena tidak hanya Toel saja ini teman-teman ya yang melihat bola, melihat timnas, melihat pelatih dari pelatih Nova ini teman-teman ya. Jadi wajar ketika sekarang itu Toel ini diberikan balik kata-kata daripada netizen pencinta timnas Indonesia. Nah oke teman-teman ya, menurut teman-teman semuanya ini bagaimana? Puaskah kita dengan permainan timnas U17 yang dilatih oleh pelatih Nova Arianto teman-teman ya? Puas belum? Ketika kita melihat permainan yang kemarin itu bisa melibas Yaman 4-1 teman-teman ya.
Kalau saya cukup puas teman-teman ya, karena melihat permainannya juga cukup cantik, cukup enak untuk dinikmati dengan kepala, dengan mata kita ini ya. Golnya cukup indah, luar biasa. Kalau saya pribadi, saya suka nonton bola. Saya cukup dimanjakan ketika nonton Timnas U17 melawan Yaman. Dan sekarang kita sudah lolos masuk ke Piala Dunia. Dan kita doakan terus mudah-mudahan para pemain, para pelatih yang berkecimpung di dunia sepak bola ini mudah-mudahan bisa membawa Timnas Indonesia jauh lebih maju dan kita tidak usah mendengarkan orang-orang yang suka nyinyir. Wajar ketika nyinyir dibalas dengan nyinyiran kembali teman-teman ya. Oke, terima kasih, salam persatuan, salam perseduluran dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Update info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.